Coba bayangin, lo lagi nongkrong santai, terus tahu-tahu ada batu di sebelah lo yang konon katanya masih memancarkan energi kayak baterai bocor yang gak habis-habis. Bukan fiksi ilmiah, ini kisah nyata dari tempat paling misterius di Indonesia, Gunung Padang. Selamat datang di misteri yang membuat para ilmuwan garuk-garuk kepala dan para spiritualis bersemangat. Gunung Padang, tumpukan batu purba di Cianjur yang katanya berusia puluhan ribu tahun, jauh lebih tua dari piramida Giza. Kita nggak akan bahas lagi kontroversi usianya yang bikin pusing itu. Kali ini, kita fokus ke isu yang lebih aneh, lebih absurd, tapi lebih menarik. Legenda batu-batu hidup. Jadi gini, situs megalitik ini intinya adalah susunan batu-batu kolom andesit yang tertata rapi membentuk teras berundak. Batunya panjang-panjang, keren, dan misterius. Tapi di balik bentuknya yang monumental, ada bisikan lokal yang sudah turun-temurun. Katanya, batu-batu di sini, khususnya yang ada di teras paling atas atau di bagian inti struktur, itu hidup. Hidup di sini jelas bukan berarti mereka bernapas atau minta kopi. Maksudnya, mereka dipercaya masih memancarkan semacam kekuatan atau energi yang tidak terlihat. Semacam sinyal kuno dari masa lalu yang masih on, padahal bangunannya sudah puluhan ribu tahun. Gila nggak tuh? Pertanyaannya, dari mana datangnya legenda ini? Dan yang lebih penting, apakah ada bukti kalau batu ini benar-benar memancarkan energi? Klaim pertama datang dari para peneliti yang sempat heboh menyelidiki Gunung Padang. Mereka menggunakan alat-alat canggih, salah satunya alat untuk mengukur resistivitas alias daya hantar listrik batuan. Hasilnya, di beberapa titik, terutama di lapisan dalam yang diduga sebagai inti bangunan, ditemukan anomali. Angka resistivitasnya aneh, nggak normal untuk batuan yang cuma tumpukan tanah dan batu biasa. Ada yang bilang ini indikasi adanya rongga, tapi ada juga yang berspekulasi ini adalah bukti adanya unsur mineral tertentu yang masih aktif. Nah, ini saatnya kita mampir ke warung kopi, biar gampang paham. Bayangin, batu-batu di Gunung Padang itu bukan sekedar batu biasa. Mereka itu kayak korek api yang isinya banyak kristal kecil. Kristal itu namanya kuarsa. Kuarsa atau quartz itu mineral yang spesial loh. Kalau dia ditekan atau diberi getaran, dia bisa mengeluarkan listrik kecil. Fenomena ini namanya efek piezoelektrik. Oke, warung kopi analogi. Batuan di Gunung Padang, terutama di lapisan purba yang dalam, kandungan kuarsanya tinggi banget. Selama ribuan tahun, batuan ini terus-menerus mendapat tekanan dari lapisan di atasnya, ditambah getaran mikro dari pergerakan bumi. Bayangin, ribuan tahun batuan ini tertekan dan bergetar. Kristal-kristal kuarsa di dalamnya seperti terus-menerus digesek, dan percikan apinya itu terus keluar. Warga lokal menyebutnya hidup. Para peneliti menyebutnya anomali medan magnet atau resonansi akustik. Klaim resonansi akustik ini yang paling bikin merinding. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwa batu-batu kolom di sana, jika dipukul dengan cara tertentu, bisa mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Bahkan, ada yang menghasilkan frekuensi tertentu, seolah batunya beresonansi. Ini bukan batu biasa yang cuma bunyi tok. Ini bunyinya kayak drum atau gong raksasa. Kenapa resonansi ini penting? Karena resonansi adalah bentuk energi. Kalau struktur batuannya ditata sedemikian rupa, sehingga ia memperkuat atau memancarkan gelombang suara atau getaran, itu artinya struktur itu dirancang untuk menyimpan atau menyalurkan energi akustik. Lo pikir situs purba macam Stonehenge atau piramida hanya tumpukan batu bisu? Mereka adalah mesin resonansi kuno. Para kuncen di sekitar Gunung Padang sering bercerita tentang pengalaman spiritual mereka di lokasi. Mereka bilang, pada saat-saat tertentu,
terutama di teras paling atas, ada perasaan berat atau dingin yang gak biasa. Beberapa orang yang sensitif mengklaim bisa merasakan getaran atau bahkan pusing saat berada di titik-titik anomali tertentu. Mereka percaya Gunung Padang adalah paku bumi, sebuah titik vital yang menghubungkan energi langit dan bumi. Batu-batu yang hidup ini adalah media penyalur energi kosmik itu. Lantas, bagaimana pandangan skeptis? Kita harus adil dong. Tentu saja, bagi ilmuwan mainstream, semua anomali ini harus dijelaskan secara alamiah. Resistivitas yang aneh bisa jadi karena perbedaan komposisi tanah di kedalaman atau kadar air yang tinggi. Medan magnet yang fluktuatif bisa jadi karena pergerakan batuan vulkanik yang mengandung besi. Efek piezoelektrik itu memang ada, tapi biasanya energinya terlalu kecil untuk dianggap memancarkan kekuatan misterius yang bisa dirasakan orang biasa. Para geolog akan bilang, itu batuan andesit, batuan vulkanik biasa, jangan lebay. Mereka benar. Tapi mereka lupa satu hal. Batuan andesit di Gunung Padang itu dipotong dan ditata oleh peradaban kuno dengan presisi yang mengejutkan. Intinya, perdebatan tentang energi di Gunung Padang ini adalah pertarungan antara dua dunia. Dunia sains yang menuntut bukti terukur, dan dunia kearifan lokal yang mengandalkan sensasi dan spiritualitas. Kalau kita gabungkan keduanya, kita dapat kesimpulan sementara. 1. Secara geologis, batuan di Gunung Padang punya potensi untuk menghasilkan efek energi kecil karena tingginya kandungan kuarsa dan tekanan struktural. 2. Secara struktur, penataan batu-batu kolom yang presisi ini bisa berfungsi sebagai antena atau resonator akustik yang secara efektif mengumpulkan dan memancarkan getaran atau frekuensi tertentu. Dan 3. Secara kultural, legenda batu hidup sudah ada ribuan tahun, menunjukkan bahwa leluhur kita sudah menyadari anomali unik batuan di sana. Jadi, apakah batu-batu hidup Gunung Padang masih memancarkan energi misterius? Mungkin bukan energi yang bisa lo pakai buat ngecharge handphone. Tapi, mungkin itu adalah energi dalam bentuk resonansi, getaran, atau frekuensi elektromagnetik super halus yang merupakan tanda tangan dari peradaban yang menciptakan situs ini ribuan tahun lalu. Energi yang tersisa, terjebak di antara kristal kuarsa dan susunan batu purba. Sampai alat ukur kita cukup sensitif untuk benar-benar mengukur energi halus ini secara meyakinkan, Gunung Padang akan tetap menjadi monumen purba yang berbisik. Bisikan tentang teknologi kuno yang hilang, atau hanya ilusi yang diperkuat oleh mitos. Gimana menurut lo? Apakah batu-batu ini benar-benar hidup, atau cuma sisa-sisa batuan vulkanik biasa yang kebetulan disusun dengan sangat rapi? Pusing? Sama. Itulah Gunung Padang.